Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa contoh terkait soal UP PPG untuk Mapel Pai pada tahun 2023 ini, yang nantinya Bapak Ibu akan hadapi tes ujian pengetahuan ini sekitar bulan Januari, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa contoh-contoh soalnya Bapak Ibu. Nah, baik saja kita lanjutkan untuk contoh-contoh soalnya. Langsung saja, soal nomor 1, berdasarkan teori humanistik, belajar adalah proses memanusiakan manusia. Di bawah ini adalah beberapa teori belajar dari para tokoh humanistik, kecuali. Nah, yang ditanyakan yang bukan termasuk tokoh humanistik, seperti itu Bapak Ibu, teori belajar. Yang A, belajar akan lebih efektif kalau ada motivasi yang kuat dari siswa itu sendiri. B, guru berfungsi sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa menemukan sendiri tujuannya dalam belajar. C, agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya, maka diperlukan proses ekuilibrasi. D, proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang E, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab, kira-kira jawabannya yang mana. Saya hitung mundur sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita buka jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya yaitu yang C Bapak Ibu, yaitu agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya, maka diperlukan proses ekuilibrasi. Nah, ini yang tidak termasuk dalam teori belajar yang dikembangkan oleh para tokoh humanistik. Jadi jawabannya yang C Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam melakukan pembelajaran Pai materi sejarah Nabi Muhammad, Pak Ahmad meminta peserta didiknya untuk melakukan wawancara dengan tokoh agama di sekitar tempat tinggal masing-masing siswa. Pak Ahmad meminta siswanya untuk membuat rekaman video penggalian informasi dan membuat urian sejarah sesuai dengan informasi yang ia peroleh. Setelah sampai di sekolah, siswa diminta untuk mengumpulkan dan menceritakan kembali apa yang telah dilakukan dan diperolehnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, Pak Ahmad telah melakukan A, student centered, B, indirect instruction, C, instructional effect, D, direct instruction, E, authentic assessment. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab. Saya hitung 5 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya yaitu yang E, authentic assessment. Ya, Bapak Ibu. Karena di sini ada proses Pak Ahmad, yaitu melakukan atau meminta untuk
wawancara dengan tokoh agama di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Jadi proses ini bisa disebut dengan asesmen, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siswa juga setelahnya nanti dimintakan untuk mengumpulkan dan menceritakan kembali, seperti itu hasil dari yang diperoleh data-datanya itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Soal nomor 3. Tokoh atau ahli A pembelajaran telah merumuskan konsep suatu model pembelajaran. B. Ia merumuskan model pembelajaran B dengan alasan bahwa kondisi saat itu siswa dan guru belum begitu akrab dengan istilah teknologi. Melalui model pembelajaran B, ini siswa dan guru secara perlahan diperkenalkan dengan teknologi sehingga peserta didik bisa belajar dengan melibatkan banyak sumber belajar, dengan melibatkan guru, teknologi, dan juga lingkungan masyarakat. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa tokoh A dalam merumuskan konsep model pembelajaran meletakkan ciri-ciri A. Rasional, teoritis, logis, serta lingkungan belajar. B. Rasional, teoritis, dan logis dari pencipta model pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta lingkungan belajar. C. Landasan tujuan pembelajaran, tingkah laku mengajar, dan lingkungan belajar. D. Lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. E. Landasan rasional, logis, dan teoritis, dan tujuan pembelajaran, serta lingkungan belajar guru dan siswa. Silakan Bapak Ibu jawab, kira-kira yang mana? Saya hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buka jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang A. Rasional, teoritis, logis, serta lingkungan belajar. Nah, jadi di sini yang merupakan ciri-ciri yaitu yang menggambarkan dari cerita di atas, ya, baik mulai dari merumuskan konsep pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya. Nah, ini termasuk dari ciri-ciri yaitu rasional, teoritis, logis, serta lingkungan belajar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Abraham Maslow sebagai salah satu tokoh teori belajar humanistik yang mengusung konsep hierarki kebutuhan menyatakan bahwa setiap individu yang belajar harus memiliki motivasi dalam dirinya. Maslow mengatakan bahwa untuk menumbuhkan motivasi ini membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang hierarkial. Berikut ini merupakan implikasi teori kebutuhan Maslow, kecuali berarti yang bukan termasuk dari teori Maslow, seperti itu. A. Tugas guru ialah menetapkan peraturan dan jaminan atas keselamatan siswa serta kenyamanan kelas. B. Guru hendaknya memberikan perhatian supaya siswa mampu berinteraksi dengan baik dan mempunyai rasa saling memiliki terhadap teman-temannya serta lingkungan sekelilingnya. C. Memberikan sebuah penghargaan pada peserta didik mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasinya. D. Untuk mengaktualisasikan dirinya, peserta didik perlu suasana dan lingkungan yang kondusif. E. Peserta didik harus belajar untuk dapat menghadapi serta menyesuaikan kondisi dan situasi yang terus berubah. Dengan begitu, belajar yang hanya mengingat fenomena atau menghafal kejadian dianggap tak cukup. Baik Bapak Ibu, silakan dijawab. Saya hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5.
Jawabannya yaitu yang E. Peserta didik harus belajar untuk dapat menghadapi serta menyesuaikan kondisi dan ilustrasi yang terus berubah. Dengan begitu, belajar yang hanya mengingat fenomena atau menghafal kejadian dianggap tidak cukup. Jadi yang paling tepat yaitu yang E, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Hari Selasa yang lalu, Ibu Ayu telah menjelaskan konsep haji secara umum yang meliputi pengertian rukun dan syarat haji. Hari ini, Ibu Ayu melanjutkan materi tentang macam-macam haji dan contoh melakukan ibadah haji. Ibu Ayu sedang menjelaskan badal haji yang belum diketahui siswanya, dan Ibu Ayu berusaha memberikan penjelasan dengan mengingat dan mencari keterkaitan antara materi hari ini dengan materi yang sudah berlalu. Ibu Ayu menjelaskan materi haji badal dengan memberikan contoh-contoh yang ada di kehidupan nyata. Hal ini dilakukan Ibu Ayu agar siswanya tidak hanya belajar menghafal materi saja, tetapi benar-benar memahami pelajaran, sehingga siswanya tidak mudah lupa. Apa yang dilakukan Ibu Ayu ini mencerminkan konsep belajar yang dirumuskan oleh A. David Ausubel, B. Gagne, C. Bruce Frederick Skinner, D. Jerome Brunner, E. Arthur Combs. Baik, Bapak Ibu, silakan dijawab. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya yaitu yang tepat yang A, David Ausubel. Ya, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan cerita yang di atas, bahwasanya yang dilakukan Ibu Ayu ini menceritakan konsep belajar yaitu yang sesuai dengan dirumuskan oleh David Ausubel, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Pembelajaran yang sengaja tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, tetapi dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajaran atau pembelajar yang mandiri merupakan tujuan dari A. Pembelajaran ekspositori, B. Pembelajaran inquiry, C. Pembelajaran berbasis masalah, D. Pembelajaran kontekstual, E. Pembelajaran konseptual. Baik, Bapak Ibu, silahkan dijawab. Kira-kira yang mana jawabannya? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang D, yaitu pembelajaran kontekstual. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum KTSP tahun 2006 yang mengalami perubahan dari aspek standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Pengembangan dari aspek standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 adalah A. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific approach dengan teknik langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. B. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan autentik dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes dilakukan terhadap aspek pengetahuan, sedangkan teknik non-tes dilakukan terhadap aspek sikap dan keterampilan. C. Kompetensi yang harus dikembangkan terdiri dari 4 kompetensi inti, yaitu KI 1 tentang sikap
keberagaman, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. D. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. E. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi, peer assessment, self-evaluation, dan jurnal. Baik, silahkan Bapak Ibu dijawab kira-kira jawabannya yang mana. Baik, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya yaitu yang C. Ya, kompetensi yang harus dikembangkan terdiri dari 4 kompetensi inti seperti itu Bapak Ibu. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Nadiem Makarim menggagas konsep merdeka belajar didasarkan pada kondisi guru dan siswa di lapangan. Gagasan Nadiem Makarim tersebut merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh para guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Masalah-masalah yang muncul yaitu kecuali terlalu banyak administrasi yang perlu dibuat oleh guru dalam menyiapkan pembelajaran, sehingga menguras pikiran guru yang berimbas pada kurang inovatifnya proses pembelajaran. B. Guru kurang dihargai atas jerih payahnya mendidik peserta didiknya. C. Waktu pembelajaran relatif singkat dan banyaknya serta padatnya kurikulum yang harus ditempuh siswa membuat kesempatan outdoor learning menjadi hilang. D. Banyaknya persyaratan yang diminta oleh pemerintah terkait angka kredit guru membuat keinginan guru untuk mengembangkan potensi siswa menjadi terbatas dan tidak fokus. E. Masih banyaknya persepsi guru dan masyarakat bahwa guru adalah sumber satu-satunya kebenaran yang harus dipercayai. Baik Bapak Ibu, silahkan dijawab kira-kira yang mana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya yaitu yang B. Guru kurang dihargai atas jerih payahnya mendidik peserta didiknya, seperti itu. Ya, jadi masalah-masalah yang muncul yaitu yang kecuali, ya seperti itu Bapak Ibu, yang bukan dalam kurikulum 2013, yaitu yang itu dia. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Setiap siswa bisa menjadi ahli di segala bidang jika ia terus-menerus diberikan latihan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? A. Pernyataan tersebut benar karena setiap peserta didik dapat dijadikan apapun oleh gurunya, tergantung latihan yang diberikan. B. Pernyataan tersebut salah karena siswa harus memilih sendiri apa yang menjadi kesukaannya tanpa harus diarahkan oleh guru. C. Pernyataan tersebut kurang benar karena peserta didik bisa saja pandai dalam semua mata pelajaran, namun kecenderungan keahlian hanya satu keahlian. D. Pernyataan tersebut benar karena siswa ketika di sekolah mempelajari banyak mata pelajaran. E. Pernyataan tersebut tidak benar karena orang tua menentukan anaknya kelak menjadi ahli bidang yang disukai orang tuanya. Baik Bapak Ibu, silakan dijawab. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat yang C, yaitu pernyataan tersebut kurang benar karena peserta didik bisa saja pandai dalam semua mata pelajaran, namun kecenderungan keahliannya hanya satu keahlian. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu yang sesuai dengan pernyataan di atas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal terakhir nomor 10.
Perhatikan pasangan KI KD indikator berikut ini. KI 3 memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KD 3.10 yaitu memahami ketentuan sholat jamak qashar indikator 3.10.1 mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Kemudian 3.10.2 ini menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar. Kemudian 3.10.3 ini menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar. Nah, pernyataan yang kurang tepat dari pasangan KI KD dan indikator di atas adalah A. KI 3, B. KD 3.10, C. Indikator 3.10.1, D. Indikator 3.10.2, E. Indikator 3.10.3. Ya, jadi pernyataan yang kurang tepat Bapak Ibu dari pasangan KI KD yang telah disebutkan di atas ini itu indikator yang mana seperti itu Bapak Ibu yang sesuai. Jadi jawabannya Bapak Ibu langsung saja kita lihat, yaitu yang C Bapak Ibu, indikator 3.10.1 ya. Jadi di situ mempraktekkan sholat jamak dan qashar ya. Jadi untuk pencocokan pasangan KI KD-nya yang tidak sesuai itu yang itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk beberapa gambaran ataupun contoh soal-soal UP PPIG khususnya Mapel PAI pada tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu guru semua yang akan melaksanakan UP PPIG ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjawab soal-soal yang telah disediakan. Jangan lupa Bapak Ibu silahkan lihat kisi-kisinya juga. Baik, sekian Bapak Ibu untuk kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.